Malam itu hujan turun deras. Angin kencang sesekali menerpa pohon-pohon di pinggir jalan. Daun-daun beterbangan. Suara ranting patah terdengar di kejauhan. Jam menunjukkan jam 1:30 dini hari. Aku, Dedi, baru saja pulang dari rumah Rama, teman kuliahku. Kami habis mengerjakan tugas kelompok yang entah kenapa selalu mepet tenggat waktunya. Rumah Rama ada di kecamatan sebelah dan butuh waktu sekitar 30 menit naik motor untuk sampai ke rumahku. Jalanan sepi, gelap, dan basah. Aku nyaris tak bertemu siapa-siapa sejak keluar dari rumah Rama, sambil menyetir pelan karena takut. Tergelincir, aku lewati jalan kecil yang ada di belakang rumah sakit tua. Rumah sakit itu udah lama nggak beroperasi. Katanya sih bangkrut, tapi sebagian warga bilang tempat itu berhenti karena ada kejadian yang nggak bisa dijelaskan. Banyak yang percaya rumah sakit itu angker. Bangunannya udah mulai rusak, dindingnya ditumbuhi lumut, beberapa kacanya pecah, dan pagar besinya berkarat. Tapi karena jalan belakang ini jadi jalan pintas ke rumahku, aku udah terbiasa lewat situ. Meski tiap lewat selalu aja terasa merinding, apalagi kalau malam. Tapi malam itu beda. Pas motor pelen-pelen ngelewatin bagian belakang rumah sakit, tiba-tiba terdengar suara sirine ambulan. Keras, melengking panjang, dan terdengar sangat dekat. Awalnya aku kira ada ambulan lewat, mungkin dari rumah sakit swasta yang jaraknya nggak jauh dari situ. Tapi suara itu nggak bergerak, tetap di situ-situ aja. Kayak terpaku di satu titik. Aku pelankan motor, kupicingkan mata menembus hujan, mencoba mencari sumber suara itu. Dan disitulah aku lihat lampu merah berkedip pelan dari balik pagar rumah sakit yang gelap itu. Aku berhenti, jantungku mulai berdebar. Suara sirinnya nyaring, menusuk telinga, tapi nggak ada tanda-tanda ada orang. Nggak ada langkah kaki, nggak ada suara roda troli seperti di rumah sakit. Bahkan suara hujan pun seperti tenggelam oleh raungan sirina yang aneh itu. Penasaran, aku turun dari motor dan berdiri di pinggir jalan, mencoba mengintip lewat celah pagar. Dan benar saja, di tengah halaman rumah sakit itu berdiri sebuah ambulan. Ambulan tua, catnya pudar, beberapa bagian tubuhnya berkarat, tapi lampunya menyala terang. Kedip merahnya membuat halaman rumah sakit tampak seperti lautan darah. Tapi yang bikin aku tambah ngeri, ambulan itu nggak bergerak. Diam di situ, dengan mesin menyala, lampu berkedip, dan sirennya terus meraung tanpa henti. Aku mulai merasa nggak enak. Perasaanku campur aduk antara penasaran dan takut. Dalam hati aku bilang, mungkin ada kegiatan pembersihan rumah sakit atau tim medis yang masuk. Mungkin rumah sakit ini mau direnovasi. Tapi perasaan itu langsung hilang ketika lampu ambulan tiba-tiba mati seketika. Gelap, sirennya pun berhenti. Seketika bulu kudukku berdiri. Aku mundur satu langkah. Badanku gemetar. Dan saat aku bersiap untuk naik motor dan kabur, tiba-tiba terdengar suara. Suara lirih, seperti erangan, "Tolong." Aku diam. Kupikir aku salah dengar. "Tolong, aku di sini." Suaranya lirih, tapi jelas. Suara itu datang dari dalam rumah sakit, dari balik gelapnya bangunan tua yang sudah lama kosong itu. Suaranya seperti suara perempuan, lemah dan memohon, seperti orang yang kesakitan. Hatiku semakin gak karuan. Rasanya kayak ada sesuatu yang mengikat kakiku supaya tetap berdiri di situ. Tapi otakku teriak minta pergi. Aku akhirnya naik motor dengan tangan gemetaran. Gas kuputar sekuat tenaga. Ban motor sedikit selip karena jalanan licin. Tapi aku gak peduli. Aku cuma pengen sampai rumah secepatnya. Sepanjang jalan pulang, suara itu terus terenjang-jang di telingaku. "Tolong, aku di sini." Setibanya di rumah, ibu yang masih terjaga langsung menyambutku dengan wajah panik. Waktu itu aku pasti kelihatan kacau. Jaketku basah, rambutku lepek, dan wajahku pucat. Ibu langsung menarikku masuk dan bertanya, "Kamu kenapa, Dad? Mukamu pucat banget. Ada apa?" Aku gak langsung jawab, masih mencoba mengatur napas. Lalu aku hanya bilang pelan, "Tadi aku lihat ambulan berdarah, Bu." Ibu terdiam. Wajahnya langsung berubah. Awalnya panik, lalu tiba-tiba menjadi tegang, seperti mendengar sesuatu yang sangat dia takuti. Ibu menarik napas dalam-dalam, lalu duduk di kursi ruang tamu sambil menunduk. "Ambulan itu gak boleh diganggu, Dad," kata ibu pelan. Aku yang masih bingung langsung duduk di sampingnya. "Maksud ibu apa?" "Aku cuma lewat, terus lihat, ambulan itu nyala sendiri. Sirenenya keras banget, Bu, tapi nggak ada orang. Terus lampunya mati. Habis itu, aku dengar suara minta tolong." Ibu menoleh pelan ke arahku. Matanya serius. "Kalau kamu dengar suara dari tempat gelap, jangan pernah dijawab, Dad. Apalagi kalau suaranya terdengar dari rumah sakit tua itu." Aku terdiam. Perasaanku makin gak enak. Ibu melanjutkan, "Dulu,
Rumah sakit itu ditutup bukan karena bangkrut, tapi karena ada kejadian yang bikin semua orang di sana ketakutan. Katanya, ada ambulan yang bawa pasien kecelakaan malam-malam. Tapi di jalan, supirnya ngantuk, dan ambulan itu jatuh ke jurang kecil di daerah belakang sana. Supirnya meninggal di tempat. Perawatnya luka parah dan meninggal saat evakuasi. Pasien yang dibawa juga nggak selamat. Aku menelan ludah. Cerita ini belum pernah ku dengar sebelumnya. Tapi, yang bikin serem, lanjut ibu, beberapa hari setelah kecelakaan, warga yang tinggal di sekitar rumah sakit mulai ngeluh. Mereka sering dengar suara sirina ambulan di tengah malam. Pas dicek, nggak ada apa-apa. Sampai suatu malam, ada warga yang lihat ambulan itu masuk sendiri ke halaman rumah sakit. Nggak ada supir, tapi lampunya menyala, dan ada darah di dalamnya. Menggigil. Sejak itu, kata ibu sambil menatapku dalam-dalam, setiap malam Jumat Kliwon, ambulan itu muncul. Kadang, cuma muncul sebentar. Tapi kalau ada yang jawab panggilan dari dalamnya, mereka bakal dihampiri. Aku langsung teringat suara lirih tadi. Tolong, aku di sini. Aku sempat jawab dalam hati, bahkan sempat berdiri mendengarkan. Aku menunduk, Bu, tadi malam Jumat Kliwon ya? Ibu mengangguk pelan. Iya, Dad. Malam ini malam Jumat Kliwon. Darahku seperti mengalir balik. Jantungku berdebar kencang. Aku langsung bangkit dan menuju kamar. Tapi sebelum tidur, aku beranikan diri melihat keluar jendela. Hujan masih turun, jalanan sepi, tapi jauh di ujung gang, samar-samar, terlihat cahaya merah berkedip pelan, dan terdengar lirih. Malam itu aku hampir tidak bisa tidur. Meskipun tubuh sudah lelah, pikiranku tetap gelisah. Suara sirina yang sempat terdengar dari ujung gang rumah benar-benar bikin merinding. Berkali-kali aku mencoba memejamkan mata, tapi yang terbayang justru ambulan tua itu. Lampunya yang berkedip merah, suara jeritan lirih yang minta tolong, dan cerita ibu tentang peristiwa kecelakaan itu terus mengganggu pikiranku. Entah jam berapa, aku akhirnya tertidur. Yang jelas aku terbangun lagi sekitar pukul 3 dini hari karena mimpi yang aneh. Dalam mimpi itu, aku berada di dalam ambulan tua, duduk di kursi belakang. Ruangan di dalam ambulan dipenuhi bau anyir darah yang menusuk hidung. Di hadapanku, terbaring sesosok tubuh, tampak seperti mayat yang dibungkus kain putih, tapi kainnya sudah basah oleh darah. Dan yang membuat aku panik, tubuh itu perlahan lehen bergerak, lalu bangkit duduk. Wajahnya menghadapku, matanya kosong, dan darah mengalir dari mulut dan hidungnya. Dia lalu membuka mulutnya dan berkata dengan suara serak, "Gantian ya, sekarang giliran kamu yang naik." Aku terbangun sambil teriak kecil. Nafasku terengah-engah, keringat membasahi tubuh, meskipun cuaca dingin. Tanganku gemetar. Aku coba menenangkan diri, meyakinkan diriku kalau itu cuma mimpi. Tapi, ada satu hal yang membuatku tambah takut. Tanganku berbau darah. Bau itu nyata. Padahal aku belum menyentuh apapun sejak bangun tidur. Aku langsung menuju kamar mandi, mencuci tangan dengan sabun berkali-kali, tapi bau itu seakan tidak hilang. Di cermin, wajahku tampak pucat, mataku cekung, dan jantungku masih berdebar hebat. Rasanya seperti ada sesuatu yang melekat padaku sejak aku melihat ambulan. Sejak aku mendengar suara jeritannya, pagi harinya, aku tidak langsung menceritakan mimpi itu ke ibu. Aku takut beliau makin khawatir, tapi ibu sudah menyadarinya dari raut wajahku. Saat sarapan, beliau cuma bilang satu kalimat, "Kamu harus kuat, Dad. Jangan sampai rasa takutmu jadi celah buat mereka masuk." Aku cuma bisa mengangguk pelan. Hari-hari berikutnya, aku mencoba menjalani rutinitas seperti biasa. Berangkat kuliah, mengerjakan tugas, dan berusaha mengalihkan pikiran dari semua kejadian itu. Tapi rasa tenang itu hanya bertahan 2 hari. Karena pada malam Jumat berikutnya, kejadian aneh kembali terjadi. Saat itu, aku baru saja selesai mandi malam. Tiba-tiba aliran listrik rumah padam, gelap total. Aku keluar kamar, dan mendapati ibu juga sudah berdiri di ruang tengah, sambil membawa lilin. Kami pikir mungkin pemadaman dari PLN, tapi yang aneh, cuma rumah kami yang gelap. Rumah tetangga tetap terang seperti biasa. Ini nggak beres, bisik ibu sambil mempererat pegangannya pada lilin. Aku pun ikut diam, waspada. Tiba-tiba dari arah luar, terdengar suara. Suara langkah kaki menyeret, pelan, seperti kaki orang yang pincang. Langkah itu terdengar jelas di teras rumah. Aku dan ibu saling pandang. Tanpa bicara, kami berdua tahu itu bukan hal biasa. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Lalu terdengar ketukan 3 kali. Pelan tapi berat, seperti tangan yang luka dan penuh darah mengetuk dengan sisa tenaganya.
Aku langsung mundur selangkah. Ibu mengangkat tangan kanannya, membisikkan doa. Ketukan itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras, lalu pintu depan perlahan bergerak. Bukan terbuka, tapi bergata. Seolah ada tekanan dari luar. Ibu buru-buru mengambil air doa dan menyiramkannya ke lantai. Aku tetap berdiri mematung, ketakutan setengah mati. Tak lama kemudian, semua menjadi hening. Langkah itu hilang. Ketukan tidak terdengar lagi. Listrik menyala kembali. Tapi yang aneh, di depan pintu, saat kami cek pagi harinya, ada bekas lumpur dan darah, seperti jejak kaki. Tapi cuma satu, jejak kaki kiri. Dan baunya, bau darah yang sangat menyengat. Aku yakin, yang datang semalam bukan orang. Hari itu aku akhirnya memutuskan cerita semuanya ke Rama, sahabatku. Awalnya dia tidak percaya, mengira aku terlalu stres. Tapi saat aku tunjukkan foto bekas darah di depan pintu yang aku ambil pagi tadi, wajahnya berubah serius. Gila, Dad. Itu ambulan bukan main-main. Kamu udah ditandai, katanya sambil menatap layar ponselku. Aku harus gimana, Ram? Rama berpikir sejenak. Kayaknya kamu harus cari tahu lebih jauh soal kecelakaan itu. Mungkin ada yang belum selesai. Arwahnya belum tenang. Saran itu membuatku berpikir. Aku pun mulai mencari informasi. Aku datangi beberapa warga tua di kampung. Banyak dari mereka awalnya enggan bicara. Tapi satu orang, Pak Karim, mantan satpam rumah sakit itu, akhirnya mau buka suara. Waktu itu kecelakaannya tragis. Nah, kata Pak Karim sambil menyeruput kopi di beranda rumahnya. Ambulan itu mau nganter pasien yang sekarat. Tapi jalanan licin karena hujan. Lalu bannya selip, masuk jurang. Supirnya langsung tewas. Perawatnya juga. Kepalanya terbentur keras. Tapi yang paling aneh itu pasiennya, seorang perempuan sekitar umur 25. Dia bukan pasien biasa. Katanya habis kena guna-guna. Sempat kerasukan di rumah, terus dibawa ke rumah sakit. Jadi, pasiennya itu, aku memotong, penasaran, dia meninggal di ambulan. Dan sejak saat itu, warga sering lihat ambulan tua itu balik ke rumah sakit. Tanpa supir, tanpa suara mesin, tapi selalu ada suara minta tolong. Aku langsung terdiam, napasku terasa sesak. Pak Karim melanjutkan, kalau kamu udah lihat ambulan itu dan dengar suaranya, biasanya dia bakal datang lagi, minta gantian. Asterisk bergidik, kata-kata itu sama seperti dalam mimpiku. Gantian ya, sekarang giliran kamu yang naik. Aku pamit pulang dengan pikiran kacau. Semakin banyak yang aku tahu, semakin aku sadar bahwa aku tidak sedang berhalusinasi. Ini nyata, dan aku sudah terlibat terlalu jauh. Besok malam adalah malam Jumat Kliwon. Perasaan tidak enak kembali menghantuiku. Seakan-akan itu akan jadi malam penentuan. Dan aku merasa ambulan itu akan datang lagi. Hari-hari menjelang malam Jumat Kliwon berikutnya terasa seperti menunggu eksekusi. Setiap jam yang berlalu terasa lambat. Setiap malam yang datang penuh rasa was-was. Aku mulai merasakan perubahan aneh dalam diriku. Kadang, ketika sedang sendiri di kamar, aku seperti mendengar suara sirena samar dari arah jendela. Kadang, suara itu berubah menjadi bisikan lirih, "Dedi, waktumu sudah dekat." Aku tidak cerita lagi ke ibu soal semua kejadian yang kualami belakangan ini. Beliau sudah cukup cemas. Aku hanya berusaha tenang di hadapannya. Meskipun sebenarnya, setiap malam, aku tidur dengan lampu menyala dan bacaan doa di ponselku. Tapi, rasa takut itu tetap datang. Mengendap pelen-pelen, seperti kabut dingin yang merayap di tulang. Aku sempat minta Rama menginap di rumah malam itu. Tapi dia mendadak sakit. Badannya panas tinggi sejak sore. Bahkan dia bilang, sempat mimpi buruk, mimpi tentang diriku yang terbaring di atas tandu ambulan dengan wajah pucat dan tangan berdarah. Itu membuatku makin yakin. Malam Jumat Kliwon ini bukan malam biasa. Ada sesuatu yang akan terjadi. Sesuatu yang besar. Menjelang malam, aku menyiapkan segala sesuatu. Aku bersihkan kamar, taruh air doa di setiap sudut rumah, dan membantu ibu menyalakan dupa serta bacaan ayat-ayat di tape kecil yang biasa digunakan kalau rumah sedang diganggu sesuatu. Ibu kelihatan cemas tapi tetap tegar. Beliau bahkan tidak tidur malam. Itu kami duduk di ruang tengah, menunggu waktu lewat dengan doa dalam hati masing-masing. Jam menunjukkan pukul 00,45, lalu listrik padam, hening. Suasana berubah drastis. Seketika, udara di dalam rumah terasa dingin. Nafasku seperti mengembun, padahal kami di dalam ruangan. Aku dan ibu saling tatap. Lilin-lilin yang tadi kami siapkan buru-buru dinyalakan. Tapi satu persatu, lilin itu padam sendiri. Padahal tak ada angin, tak ada jendela terbuka. Suasana berubah mencekam. Lalu,
suara itu datang. Sirine, pelan, samar, tapi terasa sangat dekat. Aku bergegas ke jendela ruang tamu. Saat mengintip dari celah gorden, aku melihatnya. Ambulan tua itu parkir di depan gang rumah, lampunya berkedip. Merah pelan, pintu belakangnya terbuka sedikit. Dan, dari dalam, seperti ada bayangan duduk di kursi belakang, aku terdiam, tubuhku membeku. Jantungku berdetak tak karuan. Tapi sebelum aku bisa menarik diri, aku melihat sosok yang berdiri di samping ambulan. Sosok perawat, tapi wajahnya hancur, kulitnya gosong, dan darah terus menetes dari matanya. Dia memegang sesuatu tandu, sosok itu memandang langsung ke arah rumahku. Lalu, melangkah pelan ke arah pagar, aku langsung mundur. "Bu, dia datang," bisikku gemetar. Ibu menarikku ke belakang, menyuruhku masuk ke kamar dan mengunci pintu. Tapi sebelum aku masuk, terdengar ketukan keras dari depan rumah. 3 kali. Lalu suara perempuan yang sangat familiar. "Tolong, bukakan, aku butuh pertolongan." Itu suara yang kudengar malam pertama aku melihat ambulan itu. Yang sama, lirih, lemah, memohon. Aku pejamkan mata, mencoba menahan rasa takut. Tapi suara itu tak berhenti, Dedi. "Kamu bisa tolong aku kan? Kamu orang baik." Aku menutup telinga, tapi suara itu seolah ada di dalam kepalaku. Ibu membacakan doa dari luar kamar. Suaranya lantang, penuh keyakinan, tapi di luar rumah. Terdengar pintu pagar terbuka sendiri. Lalu, langkah kaki mulai masuk ke dalam halaman ketika aku melihat ke jendela kamar. Aku melihat sesuatu yang membuat nafasku tercekat. Sosok perempuan dengan gaun putih berlumuran darah berdiri di depan jendela. Wajahnya rusak, matanya kosong, tapi bibirnya menyeringai. Tangannya menunjuk ke arahku, dan dari mulutnya keluar suara seperti dari dalam peti mati. "Sekarang giliran kamu yang naik, Dedi." Aku jatuh terduduk di lantai. Tanganku gemetar hebat. Tapi saat itu juga, suara bacaan doa dari ibu semakin keras. Suara perempuan itu seperti terhalau. Matanya perlahan memerah, lalu dia menghilang. Lenyap begitu saja. Tapi sirine masih terdengar. Lampu ambulan masih berkedip. Lalu semuanya gelap. Aku tidak ingat apa-apa setelah itu. Saat aku membuka mata, hari sudah pagi. Aku terbangun di ranjang kamar, dan ibu duduk di sampingku sambil menggenggam tanganku erat. Wajah beliau terlihat senggat. Di dekat pintu, ada Pak Ustadz dari musala kampung yang duduk sambil menunduk. "Kamu pingsan semalaman," kata ibu pelan. "Ambulan itu datang, tapi akhirnya pergi lagi. Kamu selamat, Dad." Aku belum sepenuhnya paham. Kepalaku pusing. Tapi kemudian Pak Ustadz bercerita bahwa semalam mereka semua berkumpul di rumah setelah aku pingsan. Mereka membacakan doa semalaman sampai suasana kembali tenang. Tapi ada satu hal yang membuat bulu kuduku merinding. Waktu kami keluar rumah setelah azan subuh, kata Pak Ustadz, "Di depan pagar rumahmu ada tandu ambulan, kosong, tapi basah oleh darah." Sejak malam itu, ambulan berdarah tidak pernah muncul lagi di gang rumahku. Tapi warga masih sesekali melihatnya di tempat-tempat lain. Di pinggir jalan, di belakang rumah kosong, atau di dekat pemakaman. Kadang hanya lampunya yang terlihat. Kadang terdengar suara jeritannya. Ada yang bilang arwah dalam ambulan itu belum benar-benar tenang. Dia hanya berhenti mencari. Untuk sementara, sampai seseorang yang lain menjawab panggilannya lagi, dan aku, Dedi, masih menyimpan bekasnya. Luka kecil di pergelangan tangan kiriku tanda bekas genggaman tangan berdarah itu. Tanda bahwa aku pernah jadi calon penumpang. Ambulan itu masih ada, masih mencari, dan mungkin kamu yang membaca atau mendengar cerita ini. Bisa jadi yang berikutnya. Jadi, kalau suatu malam kamu melihat lampu merah berkedip di tengah hujan, atau mendengar suara sirine yang tidak bergerak, jangan dikoti. Jangan pernah jawab suara yang memanggil dari balik kegelapan. Jangan lihat ke arah jendela. Kalau kamu merasa dia berdiri di sana, karena sekali kamu jawab, kamu sudah jadi bagian dari perjalanan terakhir itu. Perjalanan bersama ambulan berdarah.